Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kita yang kelima, yaitu konsep memelihara harta kekayaan, memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah, akad, kontrak, transaksi, transaksi yang dilarang, riba dan jenis riba, prinsip sistem keuangan syariah, jenis instrumen keuangan syariah. Bersama saya, Marisa Matari dengan NIM C1C021172. Baik, kita langsung saja kepada materi yang pertama, itu adalah konsep memelihara harta kekayaan. Sistem keuangan syariah berkaitan erat dengan harta kekayaan, akad transaksi, serta transaksi yang diperoleh dan dilarang dalam syariah. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah diperoleh dengan cara yang baik dan benar. Yang kedua adalah dipergunakan dengan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya pemilik semua harta kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya diamanahkan untuk dititipkan harta tersebut. Perolehan harta dalam syariah. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau sesama manusia. Nah, kaidah fikih dari muamalah tersebut adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan syarat untuk sarananya untuk diperoleh dengan cara yang benar dan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Perhitungan untung atau rugi diperoleh berorientasi jangka panjang, yaitu mempertimbangkan perhitungan untuk kepentingan akhirat, karena kehidupan dunia ini hanya sementara dan akhirat itu selamanya. Selanjutnya adalah penggunaan harta dalam syariah. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan harta antara lain yang pertama adalah tidak boros ataupun tidak kikir, sehingga kita perlu menggunakannya secara terbatas atau sewajarnya. Yang kedua adalah memberikan infak serta sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan. Yang keempat, memberikan pinjaman tanpa bunga. Yang kelima adalah meringankan kesulitan orang yang sedang berhutang. Akad atau kontrak atau transaksi. Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nahdariyatul Aki, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat antara pihak-pihak yang berlangsung terkait maupun tidak langsung pada kesepakatan tersebut. Akad yang sudah terjadi atau disepakati harus dipenuhi dan tidak boleh untuk diingkari. Akad berbeda dengan wa'ad atau janji, di mana wa'ad ini adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan suatu di masa yang akan datang, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi orang lain. Untuk pembagian jenis akad tersendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akad tabaru, yaitu perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh raba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Nah, tabarus ini berasal dari bahasa Arab yang berarti kebaikan. Nah, yang kedua adalah akad tijaroh, yaitu merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat sahnya suatu akad ada tiga. Yang pertama adalah pelaku, yaitu di mana harus ada pihak yang melakukan akad. Seperti contohnya adalah penjual dengan pembeli, penyewa dengan yang menyewa, karyawan dengan majikan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah objek pajak, yaitu merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya transaksi tertentu. Yang ketiga adalah ijab kabul atau serah terima, yang merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka itu saling ridho. Maka tidak sah dalam suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa dalam melakukannya. Riba dan jenis riba. Riba itu berasal dari bahasa Arab yang arti bertambah, berkembang, membesar. Nah, Iman Sarahrizi ini mendefinisikan riba itu sebagai tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti atau iwat yang dibenarkan syariah adalah riba. Nah, larangan dari riba ini tidak hanya diberlakukan untuk agama Islam saja, melainkan juga diharamkan untuk seluruh agama samawi selain Islam, seperti Yahudi dan juga Nasrani. Larangan riba ini bisa kita bagi menjadi 4 tahapan di dalam Al-Quran, di mana pada tahap pertama itu Quran Surah Ar-Rum ayat 39, kemudian Quran Surah An-Nisa ayat 161, kemudian juga Ali Imran ayat 130, dan juga Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Berikutnya adalah jenis riba yang terbagi menjadi dua, yaitu riba dain, yaitu riba yang muncul karena utang piutang dan dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit ataupun utang piutang di satu pihak yang harus membayar besar dari pokok pinjamannya.
Riba fraud ini adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba jenis ini dapat terjadi apabila terdapat kelebihan bayar dari salah satu barang ribawa yang melakukan pertukaran, baik pertukaran yang dilakukan dari tangan ke tangan maupun secara kredit. Prinsip dari sistem keuangan syariah yang pertama adalah adanya kebebasan berinteraksi, di mana didasarkan pada prinsip suka sama suka dan juga tidak ada pihak yang merasa terzolimi ataupun juga merasa terpaksa seperti itu. Kedua yaitu bebas dari maghrib, yaitu judi, penipuan, dan riba. Ketiga adalah bebas dari pengendalian, rekayasa, serta pemanipulasian harga. Keempat, setiap orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat. Kelima, para pihak berinteraksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu. Keenam, transaksi berdasarkan pada kerjasama dan solidaritas yang saling menguntungkan. Ketujuh, transaksi dilaksanakan demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Kedelapan adalah mengimplementasikan zakat. Berikutnya adalah jenis-jenis instrumen dari keuangan syariah. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, salam dan salam paralel, istimna dan istimna paralel, ijarah dan ijarah mutahayan batit talik, wadiah, qard dan qard hasan pinjaman, syart, wakalah, kafalah, dan hibalah. Jadi dari instrumen keuangan syariah, um, instrumen keuangan syariah, sekedar instrumen keuangan syariah banyak diaplikasikan pada lembaga keuangan dalam bentuk pasar modal. Instrumen keuangan sekunder ini merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan primer. Ada berbagai macam instrumen pasar modal. Menurut Ubaidillah, instrumen penting yang dapat diperdagangkan sebagai hasil dari pemikiran menurut hukum Islam antara lainnya itu adalah dana mudharabah, saham jasa perusahaan, obligasi bagi hasil, obligasi mudharabah, dan saham preferen. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.